Oke, nah topik kita sekarang sudah masuk ke hukum Newton ya, gitu. Nanti di OSK, kabupaten, atau provinsi, itu ya, itu kita bicara hanya satu bab saja yang dikeluarkan, yaitu mekanika. Jadi tidak usah fokus ke yang lain-lain ya, tidak usah bahas masalah tanya listrik, tanya eh, fluida apa itu enggak ya. Jadi fokus saja ke mekanika, gitu. Nah, seperti itu. Nah, salah satunya itu adalah dinamika ini ya. Sebelumnya kita sudah bahas kinematika, dua pertemuan awal. Nah, sekarang kita fokus bahas yang eh, eh, mekanika ya. Nah, ini. Mekanika itu nanti kurang lebih ada dua macam ya. Ini mekanika tiga macam ya. Mungkin kalian sudah mengenal ya. Ada mekanika Newtonian, sebagaimana yang kalian dapatkan ketika SMA ini. Nanti kalau misalkan sudah lolos provinsi atau lolos nasional, saya ajari yang ini ya, Lagrangian. Jadi ada teori yang lain, Lagrangian dan juga Hamiltonian. Kita jangan bicara yang ini dulu, nah, karena ini susah, gitu ya. Kita bicara yang Newtonian saja dulu, gitu. Karena memang ada sistem yang nggak bisa diselesaikan dengan Newtonian atau susah diselesaikan dengan Newtonian, sehingga kita butuh mekanika yang lebih canggih ya, yaitu Lagrangian dan Hamiltonian, gitu ya. Nah, ini ada berbagai soal ya. Ada soal nomor satu, gitu ya. Nomor dua, tiga. Nah, ini basic-basicnya yang harus kalian kuasai ya. Nomor 4 ini soal OSK 2024 ya. Nomor 5 juga, nomor 6. Tuh. Ini bicara tentang dinamika translasi gitu ya. Soalnya pendek-pendek begitu ya. Seperti itu guys. Oke. Nah, kita mulai ya. Kita bisa mulai dari nomor 2 dulu kali ya. Mungkin beberapa kalian sudah ada yang bisa, tidak masalah. Oke, kita review lagi gitu. Oke. Silakan dibaca dulu. Oke. Nah, kita mulai ya. Jadi soalnya gampang-gampang. Kalau SK itu ya masih simple-simple gitu. Tapi kalau simple, kalau kita eh, nggak bisa juga percuma ya gitu. Oke. Oke, kita coba ya. Nah, kita coba nomor 2 tadi yang sudah kita tulis itu ya. Nah, oke. Nah, ini ada sistem balok seperti ini ya. Ini soal yang harus bisa kalian kuasai ya. Nah, oke, ini ya. Ini ada dua benda bermassa ya. Nah,
Nah, tapi kalau soal seperti ini termasuk soal yang simple, guys. Kalau di USK ya. Jadi pastikan yang sepele-sepele harus kalian kuasai, guys. Dan latihan soalnya sudah pernah saya kasih ya di grup ya, bukunya Pak Yohanes ya. Silakan dikerjakan buku-bukunya dan itu sudah ada kunci jawabannya ya. Nah, di sini ada M1 dan ada M2 ya. Nah, ini. Jadi di sini benda bermassa M1 dan M2 masing-masing terhubung dengan tali pada katrol di bidang miring dengan sudut theta ya. Nah, sudutnya di sini, sudutnya theta itu asumsikan M1 lebih besar daripada M2 ya. Jadi massa 1 di sini lebih besar dari massa 2. Tentukan percepatan masing-masing, kemana arah geraknya, tegangan talinya kemana. Seperti itu ya. Oke. Tuh. Oke, sebentar. Iya. Nah, ini pertama disuruh cari percepatannya ya. Nah, ini. Yang pertama mencari apa? Percepatan ya. Nah, ini, Dik. Nah, oke. Kalau begitu gini. Nah, kita perkirakan dulu arah gerak bendanya. Nah, terserah kemana. Gitu ya. Terserah kemana. Jadi, misalnya nih, kita mau memperkirakan ya, ini bendanya bergerak ke sini, karena M1 ini lebih besar, boleh aja. Ini, gitu. Maka kalau dia bergerak ke sini, ini ke atas. Gitu ya. Nah, ini. Jadi gerakannya gini. Nah, ini ke sini. Jadi gini ya. Nah, ini. Nah, maka kalau begitu, ini ya, kita sudah perkirakan arah geraknya. Misalnya nanti arahnya salah, itu tahunya dari mana? Tahunya dari percepatannya. Nanti kalau percepatannya minus, berarti arah kita salah. Tinggal kita balik aja ya. Tapi kalau hasil hasil percepatannya positif, maka arah yang kita buat di sini itu benar. Gitu ya, Dek, ya. Nah, oke, kita uraikan gayanya yang bekerja. Nanti yang pasti di sini ada gaya gravitasi ya, punyanya M2 ya. Nah, di sini gaya gravitasinya itu kan M2 dikalikan G ya. Yang ini punya M1 ini adalah M1 kalikan G ya. Nah, ini. Oke. Nah, kalau begitu nanti ini kita bisa perkirakan. Nah, maka kita harus buat lagi suatu gaya, suatu gaya yang setidaknya sejajar dengan ini. Gitu ya. Maka yang paling masuk akal tuh gini, kita bisa proyeksikan ini ke sini, ini ya, dan ini ke sini. Nah, gitu ya, Dik ya. Ini dan sudutnya itu, maka sudut theta itu pasti sama dengan sudut theta yang di sini. Nah, gini ya. Nah, ini M1G kita koreksikan ke sini. Jadinya M1G cos theta yang di sini M1G sin theta ya. Nah, seperti itu, Dik. Nah, kemudian tali ini pasti nahan bendanya ya. Maka di sini ada tegangan tali ya, T. Tali ini juga menahan katrolnya di sini sebesar T ya. Nah, ini. Dan tali ini juga tali di sini juga menahan katrol yang atas yaitu sebesar T, dan tali ini juga menahan benda yang M2 ini sebesar T. Toh nanti keduanya saling meniadakan ya. Maka kalau gitu kita ambil aja di sini percepatan, berarti kan jumlah gaya yang bekerja kan sama dengan massa dikalikan percepatan ya. Nah, itu hukum Newton 2 ya. Nah, kita masukkan ini di sini. Nah, apa saja gaya yang bekerja? Pertama di sini ya. Ini kan arahnya ke kiri. Nah, ini kan arahnya ke kiri juga ya. M1G sin theta itu arahnya sama. Ini kan sama-sama ke kiri. Nah, kalau sama-sama ke kiri, berarti kita tulis plus ya. Maka di situ M1G sin theta. Nah, yang arahnya berlawanan, ini T-nya ke kanan, berarti minus ya. Yang ini T-nya ke kiri, berarti sama-sama ke kiri, plus. Terus ini T-nya ke bawah, ini arahnya ke atas, berarti minus. Ini ke atas, berarti ini positif.
Ini M2G ke bawah, ini ke atas, berarti negatif ya. M2G sama dengan massa. Massanya ini ada dua, yaitu massa satu plus massa 2 ya. Nah, berarti ini sama dengan eh, massa satu plus massa 2 dikalikan percepatan ya. Dan ini kita coret ya, habis ya, habis ya. Maka di sini kita punya M1G sin theta dikurangi dengan M2 dikalikan G sama dengan M1 plus M2 kali A ya. Nah, di sini G-nya bisa kita keluarkan ya. Maka di sini M1 sin theta ya, kurangi M2 G sama dengan M1 plus M2 kalikan A ya. Maka A-nya, maka percepatannya di sini kita dapatkan ya, di sini ya. M1 sin theta dikurangi dengan M2 kalikan G dibagi dengan M1 plus M2 ya. Nah ini, itu. Oke, itu ya. Nah, di sini kan kita bisa cek ya dia. Nah, M1 di sini ya, M1 itu lebih besar daripada M2 ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, di mana nilai sin theta itu kan berkisar antara 0, kalau 0 nggak mungkin ya, sampai 1 ya. Itu, seperti itu, Dik. Nah, ujung-ujungnya di sini kembali kepada besarnya sin theta itu berapa. Di sini ya. Untuk memperkirakan percepatannya ini positif atau negatif, gitu ya. Itu, Dik. Oke. Jadi, kita asumsikan aja M1-nya itu sangat besar gitu ya. Nah, kita asumsikan aja ini sangat eh, besarnya itu sangat mutlak, lebih dari M2. Meskipun ini dikalikan sin theta, maka nanti logikanya pasti ini positif gitu ya. Karena M1-nya kita ambil besar sekali sehingga mau meskipun dikalikan dengan sin theta sekalipun, maka nanti ini eh, M1 sin theta kurang M2 tetap positif gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi kita bisa bisa perkirakan aja nanti itu. Nah, itu ya. Atau ujung-ujungnya bergantung sama M sin theta-nya kayak gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa perkirakan arah geraknya nanti ya, bergantung sama sudutnya. Nah, gini. Nah, gitu ya. Ini nanti itu. Nah, ini nanti bisa dua kemungkinan. Yang pertama, gerakannya eh, mengikuti M1 ya. Gerakannya mengikuti M1. Jika kalau mengikuti M1 berarti A-nya harus positif ya. Karena positif kenapa? Karena searah dengan arahnya ini A-nya. Maka nanti itu M1 sin theta dikurangi M2 positif. Maka nanti ini terpenuhi jika M1 sin theta lebih besar daripada M2. Itu ya. Nah ini. Nah, tapi kalau misalkan kita mau paksa gitu ya, misalkan ya, gerakannya mengikuti eh, M2 ya, jika, nah ingat ya, ini percepatannya positif. Berarti syaratnya yang atas itu harus positif. Kalau kita mau negatif, mengikuti M2, berarti jatuhnya ke sini kan, jatuhnya. Maka percepatannya harus melawan eh, geraknya. Maka di situ kalau melawan geraknya, berarti percepatannya negatif. Maka nanti di sini, ini ya cara jawab yang lengkap ya, M1 sin theta, min M2 harus negatif. Maka nanti ini M1 sin theta kurang dari M2 gitu ya. Nah, jadi kita terapkan syarat-syaratnya ya. Nah, ini seperti itu. Nah, kemana arah gerak sistem? Ya, tadi bergantung sama ini. Nah, ini ya, itu ya. Yang B, ini yang B ya. Itu arah gerak sistem itu
tergantung mengikuti M1 jika ini, mengikuti M2 jika itu. Gitu ya. Tadi yang B sudah kita jawab. Nah, sekarang yang C, tegangan tali sistem ya. Nah, kalau tegangan tali kita terserah nih, mau kita ambil yang mana? Mau kita ambil sistem yang ini doang, juga boleh. Nah, ini. Kita ambil yang ini misalkan. Kita ambil sistem yang M2 saja. Nah, M2. Boleh. Toh sama aja jawabannya ya. Nah, ini kita ambil tegangan tali di sini. Ini ya. Mencari tegangan tali. Maka di sini hukum Newtonnya, ini sekarang sigma F sama dengan, nah massa ya, massanya di sini yang kita ambil hanya M2. Maka di sini M2 dikalikan A. Gitu ya, Dek, ya. Nah ini. Maka sekarang kita lihat tadi sistemnya itu bergeraknya kemana? Bergeraknya ke atas ya. Nah ini, ke atas kan, tadi sistemnya geraknya kan. Nah, sini kan ya, ke atas ya. Maka yang searah dengan atas, yaitu T, dikurangi dengan yang M2G. Nah, gini ya, sama dengan M2 dikalikan A. Nah, A-nya itu apa tadi, Mas? A-nya itu, yaitu ini ya, M1 sin theta dikurangi M2, gitu ya, kalikan G, kita taruh luar aja ya. Nah, ini dibagi dengan M1 plus M2 ya. Nah, seperti itu, Dik. Oke, maka kita dapatkan ini ya sekarang ya. Maka ini T-nya sama dengan bidang ruas ya. M2G tambahkan ini. Tambahkan semua yang ada di sini. Nah, ini ada ya. Oke, seperti itu. Nah, boleh juga ini disederhanakan ya. Kalau mau disederhanakan ya, biar lebih enak aja. Oke. Nah, ini di sini, Dik. Nah, kita gabungkan nih. Berarti ini, agar ini bisa gabung, maka ini harus kita masukkan M1 kali M2-nya. M1 plus M2-nya. Nah, gini ya. Kita buat gini. Ini M1 plus M2, yang bawah M1 plus M2 ya. Nah, ini kalikan G. Sama kan menyebut lah istilahnya ya. Nah, ini juga sama. Oke ya. Ya udah, kita gabungkan jadi satu ya. Nah, di sini. Ini sama dengan, ini ya. Nah, ini. Yang bawah itu adalah M1 plus M2 kalikan G ya. Nah, ini kan berarti kan M2 kali M1 masuk. Terus ini M2 kali M2 masuk M2 kuadrat ya. Ini M2 kali M1 sin theta ya. Ini M2 kali min M2 kuadrat ya. Aku coret ya. Nah, nanti kalian harus bisa aljabar ya. Karena syarat mutlak OSN itu harus bisa aljabar. Nah, sehingga nanti ini tegangan talinya ini M2 kali M1 bisa kita keluarkan ya. Nah, ini 1 plus sin theta ya. Ini. Nih, 1 plus sin theta kalikan M2 M1 ya. Dibagi berapa? M1 plus M2 dikalikan G ya. Nah, inilah jawabannya ya. Nah, seperti itu, Dik. Oke ya. Bisa diikuti ya. Nah, ini soal sebenarnya ini soal-soal sekolah ya. Ya, soal sekolah. Aku ingin menguji kemampuan kalian dalam menyerap materi guru di sekolah sebelum kita masuk ke OSK, ke OSP yang sebenarnya. Kalau OSN tuh tahan dulu, itu soalnya jauh lebih susah gitu ya. Oke, seperti itu ya. Silakan pahami ya. Kalau ada pertanyaan tanyakan aja. Nah, oke. Ini kita bisa coba soal nomor eh, eh, 4 ya. Soal nomor 4 tuh nyambung ke soal nomor 3. Jadi, oke.
Oke, bentar ya. Emang soalnya gampang kok, gitu ya. Kalau kalian lihat ya. Hmm, boleh dicatat dulu, nggak apa-apa. Oke. Oke, nah kita coba nomor 4 ya. Nah, bicara nomor 4, nanti ini tentu berkaitan sama nomor 3 ya. Nah, itu deh. Oke, kita taruh di sini saja ya. Nomor 3. Oke, nah saya gambarkan dulu ya, dia. Nah, itu ya. Nah, oke. Oke. Nah, oke ya. Di sini gambar 3, gambar ini ya, menunjukkan balok bermasa M, ya, bermasa MD. Nah, gini ya, dalam keadaan diam di lantai. Jadi dia itu baloknya sekarang lagi apa? Lagi diam. Ini ya, gaya sebesar 0,5 mg diaplikasikan pada benda dengan besar theta 20 derajat. Itu ya. Ini gayanya, ini deh ya, sebesar 0,5 mg. Nah, itu. Dengan sudut theta 20 derajat, ya, 20 derajat. Ini ya, terhadap arah mendatar. Tentukan percepatan balok jika mu s itu koefisien geser statis ya dia, dan mu k 0,5. Artinya apa? Dari adanya mu di sini mengindikasikan bahwa lantainya itu kasar ya. Lantainya itu bersifat kasar. Gitu deh ya. Nah, gitu ya.
Oke, nah kita perlu uji dulu di sini ya. Nah, oke, sebelum kita uji, kita harus uraikan dulu gaya ini sesuai dengan arah perpindahannya. Kalau benda ditarik, berarti kan setidaknya bendanya berpindahnya ke kanan ya. Nah ini, nah ke kanan, maka kita proyeksikan gaya ini ke kanan. Ini ya, nah gini dia. Maka di sini kalau kita proyeksikan ke sini, jadi cos ya, yaitu F cos 20 ya dia ya. Maka di sini 0,5 mg dikalikan cos 20 ya. Oke, terhadap arah mendatar. Nah, yang pertama, mu S-nya 0,6, mu K 0,5. Untuk mu S, aduh, ini ya, mu S 0,6 dan mu K itu 0,5. Maka pertanyaannya di sini, percepatannya itu berapa ya? Itu di, oke ya. Oke, nah di sini ada gaya geseknya ya. Kita lupa ya gaya geseknya. Gaya geseknya pasti ke sini kan. Nah, gaya gesek itu berlawanan dengan arah geraknya. Maka di sini ada gaya gesek. Nah, kita sebut dengan FG ya. Nah, gitu. Dan jangan lupa, di sini pasti ada gaya berat yang arahnya ke bawah ya. Nah, ini kan, Dik. Yaitu massa dikalikan gravitasi ya. Dan pasti ada gaya normal yang tegak lurus bidang. Kalau bidangnya di sini, bidangnya segini ya, di sini ya. Nah, ini mendatar mendatar ini, maka tegak lurusnya ke sini kan. Nah, tegak lurus itu 90 derajat. Nah, gini ya, ini kan 90 derajat. Nah, gitu. N. N itu apakah gaya normal? Gitu ya. Maka setidaknya sebelum ke sana, kita harus tahu dulu ya, hubungannya mg sama N itu apa. Nah, gini ya. Nah, kita ambil aja. Karena ini kan gayanya bergerak ke arah kanan ya, atau sumbu X ya. Maka gaya pada sumbu Y-nya kan nol. Kenapa kok bisa nol? Y itu kan atas bawah ya dia ya. Nah, atas bawah. Nah, ini Y, ini X. Nah, atas dan bawah. Itu ya. Kan bendanya tidak bergerak ke atas bawah. Maka yang gaya yang bekerja pada sumbu Y itu nol. Maka di sini, yang bekerja pada sumbu Y itu apa saja? Yang pertama ada N berlawanan dengan mg. Karena berlawanan berarti minus ya. Minus mg sama dengan nol. Maka di sini N-nya sama dengan mg ya. Nah, itu deh. Oke. Sorry. Ada lagi. Maaf, maaf, maaf. Mas lupa. Ada satu gaya lagi. Sorry. Ini ya, ada F ini ternyata gaya F di sini kan juga bisa diproyeksikan ke sumbu Y, deh. Betul nggak? Betul dong. Ini ya, F-nya juga diproyeksikan ke sumbu Y. Ini ya. Maka kalau diproyeksikan ke sumbu Y, jadinya F sin theta ya. Oke. Berarti selain N, ada juga gaya lain yang searah dengan dia, yaitu plus F sin theta ya. Nah, ini ya. Nah, dikurangi mg, ini sama dengan nol ya, dia. Nah, gitu ya. Nah, kita butuh N-nya, hubungan N-nya. Nah, berarti N-nya di sini ini sama dengan mg dikurangi F sin theta ya, dia. Gitu ya. Dan kita butuh F-nya ini. Nah, F-nya tadi kan sudah diketahui ya, dia. Apa itu F-nya, Mas? F-nya sama dengan 0,5 mg. Maka di sini mg min 0,5 mg sin theta ya. Maka kita bisa kita keluarkan mg-nya. Nah, ini ya. Saat ini 1 min 0,5 sin theta itu ya. Nah, kalikan mg. Itu adalah V normalnya, Dek. Nah, seperti itu ya. Oke, itu ya. Nah, boleh kita langsung cari dulu lah ya. Kita boleh langsung cari dulu ini. Nah, ini. Oke, langsung masukkan aja ya. Nah, ini. Untuk tetanya 20 derajat. Nah, dan G-nya itu 10. Ya. G-nya kan 10 ya, Dek ya. Maka di sini N-nya sama dengan 1 0,5 sin 20. Nah, M kali G ya. Nah, M kali G. Kita nyatakan dalam M kali G aja, Dek. Gitu ya.
G-nya biarin aja. Nah, gini. Kenapa demikian? Ya karena diketahuinya dalam MG. Maka kita setidaknya N-nya jadikan M kali G. Nah, berarti ini kita kalkulator aja ya. Sin 20 itu, nanti itu sin 20 itu adalah 0,342 ya. Nah, itu kalkulator deh. Nanti itu hasilnya ini, kalau kita uraikan ya, ini hasilnya adalah 0,829 M kalikan G. Gitu ya, Dek, ya. Nah, ini. Oke, seperti itu, Dek. Nah, sekarang, oke, oke ya. Nah, sekarang kita perlu tahu, Dek. Nah, apakah benda ini benar-benar diem, gitu ya? Maka kita harus bandingkan gaya gaya ininya, ini ya, F cos 20, kita harus bandingkan dengan gaya geseknya. Nah, gitu ya. Nah, gaya geseknya ini, nanti itu ada dua macam ya. Gaya gesek statis dan ada gaya gesek kinetis ya. Nah, apa rumusnya gaya gesek statis, Dek? Koefisien gesek statis dikalikan gaya normal. Nah, gaya gesek statis itu apa, Dek? Suatu gaya gesek yang membuat benda itu tetap mempertahankan posisinya sehingga dia diam, gitu ya. Nah, nah kalau kinetis itu sudah bergerak. Nah, artinya kalau kinetis itu sudah terjadi kondisi ini, kondisi di mana apa? Di mana gaya pada sumbu x-nya ini ya, fx-nya tadi ya. Nah, ini kita sebut dengan eh, f cos 20-nya itu terjadi ketika ini lebih besar daripada gaya geseknya, gitu ya. Gaya geseknya dalam artian gaya gesek statisnya. Nah, ini ya. Maka nanti ini yang dipakai adalah kalau seperti ini berlaku FK, gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti yang kita kerjakan itu di mana gaya gesek, gaya pada sumbu X itu, gaya F cos 20 itu kurang dari atau sama dengan gaya gesek statisnya, maka artinya kita menggunakan gaya gesek yang statis, gitu ya, yang diam. Nah, kalau diam ini kita pakai ini, hukum Newton ya, pada keadaan diam, sigma F itu eh, nol ya. Nah, kalau ini setidaknya ini kita punya nol atau bergerak ke kiri ya. Nah, itu sigma F kalau ini M kali A gitu ya. Hmm, Oke, itu ya. Oke, kalau kita bandingkan, Dik. Kita harus bandingkan ya, F cos 20 sama Fs. Gitu ya, gaya gesek statisnya ya. Maka kita hitung ya, gaya gesek apa? Statisnya. Nah, apakah gaya gesek statisnya ini membuat benda itu terdiam, terhambat? Kita cek ya. Rumusnya apa, Dik? Gaya gesek statis tadi. Mu S dikalikan gaya normal. Nah, mu S-nya adalah 0,6 ya. Gaya normalnya tadi sudah kita hitung ya, besarnya 0,829 mg ya. Nah, ini ya. Nah, kalau kita hitung, ini hasilnya itu adalah ini ya, 0,497 M kali G gitu ya. Nah, kita bandingkan dengan apa, Dik? Kita bandingkan dengan gaya tariknya tadi. Nah, yaitu F gitu ya, gaya tarik ya. Nah, gaya tariknya ini F it cos berapa tadi, Dik? 20 ya, alias 0,5 mg dikalikan apa? Cos 20 kan, Dik? Iya. Iya, 0,5 mg cos 20 itu berapa, Dik? 0,94 ya. Nanti ini hasilnya sama dengan ini, Dik. 0,47 mg. Ini ya. Nah, coba kalian bandingkan, Dik. Ini, gaya tariknya sama gaya geseknya. Nah, gaya tariknya adalah 0,47 mg. Gaya geseknya 0,497 mg. Pertanyaannya sekarang, eh, baloknya ini bergerak nggak?
tidak bergerak ya. Karena kenapa? Gaya geseknya itu lebih besar daripada gaya tariknya. Gitu ya. Kalian lagi lari, terus ditahan teman kalian yang lebih gemuk, berarti kan nggak bisa gerak. Nah, gini ya, seret. Maka artinya apa? Maka artinya di sini itu ya, balok tidak bergerak, gitu ya. Nah, itu tuh. Nah, pertanyaan pertanyaan berikutnya, nah, berapa percepatannya? Ya udah, kalau nggak bergerak ya pasti gaya yang bekerja sama dengan nol, alias apa? Percepatannya itu nol, gitu ya. Udah, itu jawabannya. Nah, belum mas, kok ininya nggak dipakai yang ini? Kan ini kan ada Muka 0,5. Nah, kira-kira apa jawabannya, Dik? Ini dipakai nanti jika jika apa? Jika F cos 20 itu lebih besar daripada Fs. Baru kita pakai. Itu yang kedua ya. Nah, paham ya, Dik ya? Jadi nanti itu, ini nggak usah dipakai. Karena kita ujinya itu dari gaya geser statisnya. Gitu ya. Gitu. Oke ya. Nah, buktinya ini. Nah, ini A-nya kepake nih di sini. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Gitu ya. Nah, yang kedua, Dek. Nah, sekalian aja ya. Kita tanyakan ini. Nah, kalau US-nya 0,4, bagaimana, Mas? Nah, ya udah kita ganti aja. Nah, sama nih caranya. B, jika US-nya 0,4 dan MUK-nya 0,3. Nah, kira-kira prosesnya beda di mana, Dek? Ya udah, langsung beda di sini aja. Nah, ini bedanya. Dan ini F-nya sama kan? Kayak tariknya sama kan? Nggak ada bedanya. Nah, sekarang kita cuma ganti ini aja. Tinggal ganti yang ini. Nah, ini ya. 0,3. Gitu ya. Nah, coba kita kalkulator, Dik. Kalau 0,3 itu bagaimana? Gitu ya. 0, karena nanti nggak boleh pakai kalkulator ya. Nanti haram, guys. Hasilnya berapa, adik-adik? Hasilnya adalah 0,248 ya. Nah, kita bandingkan nih sekarang. Nah, ini ya. Apa artinya, guys? Ini. Nah, kita masukkan ya. Gaya statisnya adalah tadi 0,248. Loh, sekarang artinya gaya tariknya berarti kan apa artinya? Lebih besar daripada gaya gesek statisnya. Nah, tapi balonnya bisa bergerak nggak? Kalau misalkan gaya tariknya lebih besar, bisa bergerak. Ya, kalian lari. Ya, kalian kalian lari. Nah, terus kalian ditahan dari belakang. Tapi yang nahan kalian tuh nggak kuat. Nah, tapi kalian tetap bisa lari. Maka artinya balok bisa bergerak. Ya, kalau bisa bergerak, artinya apa, adik-adik? Artinya nanti ini percepatannya tidak nol, gitu ya. Kalau nggak nol itu berapa, Mas? Ini ya. Nanti ini kita cari aja. Sigma F ini sama dengan, baru dipakai M kali A. Oke, guys. Nah, nggak yang bekerja, ini siapa? Nah, ini yang bekerja ya. Perhatikan ini, F cos 20 narik FG, gitu ya. Nah, itu. Ya udah, kita hitung aja ini. F cos 20 dikurangi FG, kayak geseknya. Nah, sama dengan M kali A. Nah, tapi kayak gesek di sini sekarang bukan kayak gesek statis lagi. Tapi apa, adik-adik? Kayak gesek kinetis. Nah, apa rumusnya, adik-adik? Yaitu mu k dikalikan gaya normal. Nah, berapa mu-nya, Mas? Mu-nya di situ adalah 0,3. Gaya normalnya tadi berapa nih? Oh, sorry, salah ya. Ini bukan 0,3, 0,4 ya. Ini 0,4. Sebentar ya. Tapi tetap tetap betul. Jadi ini, sorry, ini 0,4 ya. Sorry, sorry, sorry. Maka ini, ya ini bukan 0,248 tadi, 0,3316. Ini ya. Nah, ini 0,33 tetap tetap sama ya. Tetap lebih besar yang F cos 20 ya. Nah, ini ya. Nah, tetap betul ya. Nah, 0,3 dikalikan N. N-nya berapa tadi? 0,829 ya. 0,829 ya. Nah, ini tadi kita hitung ya.
Kalau kita ganti 0,3, ini 0,2487 ya. Nah, ini. Oke ya. Maka ini F cos 20. Tadi berapa F cos 20? Nah, ini ya, F cos 20 itu ini. 0,47 ya. Ini ada MG-nya, jangan lupa ya. Ini MG. Berarti ini 0,47 MG. Dikurangnya apa, adik-adik? 0,2487 MG ya. Sama dengan M kali A. Itu ya. 0,47 dikurangi berapa itu, Dik? 0,2487 ya. Maka hasilnya adalah 0,2213 mg ya, sama dengan M kali A. Coret jadi ya. Nah, ya udah percepatannya ini. Nah, G-nya kita ambil 10 ya. Nah, ini 10 meter per second kuadrat. Tapi percepatannya ini 10, 2,213 ya. Ini dia. Oke, bisa diikuti sampai sini? Oke, bisa ya. Nah, kalau bisa kita coba soal lesson yang OSK ya, 2024. Nah, ini. Oke, ini ya. Oke, silakan kalian baca dulu soalnya. Habis itu kita coba ya. Itu. Nah, syukur-syukur kalau kalian sudah bisa. Bagus sekali. Oke, kita coba nomor 4 ya. Oke, bagaimana? Apa sudah ada bayangan? Nah, nanti ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih soal OSK itu. Nah, ini. Kalau tadi kan soal SMA, yang jelas sedikit lebih susah, gitulah ya. Nah, ini. Sebuah balok bermasa 2 kilogram ya. Nah, kita tulis dulu ya. Masanya 2 kilogram. Ini. Yang awalnya diam ditarik oleh gaya F sebesar 12 Newton membentuk sudut theta hingga bergerak seperti pada gambar 3. Ya. Nah, seperti pada gambar ini ya. Oke. Oke, jadi kita gambarkan ulang aja gitu ya. Gambarnya kurang lebih ya sama seperti ini gitu ya. Kalau mau gambarkan ulang juga boleh di, nggak apa-apa. Nih ya, ini F 12 Newton ya membentuk sudut theta ya. Nah ini, jika diketahui lantai kasar dan ini F-nya 12 Newton, lantainya kasar ya. Nah ini, lantai kasar. Nah ini, dengan koefisien gesek kinetis 0,2. Nah, yang diketahui hanya ada μk-nya 0,2 ya. Maka nilai kotangan theta agar balok mencapai energi kinetik maksimum. Nah, ini sudah mulai
nyeleneh nih ya. Nah, sedangkan dari tadi kita tidak membicarakan energi kinetik sama sekali ya dia. Oke. Nah, kira-kira bagaimana? Setelah bergerak sejauh 3 meter. Wah, ini sudah ada perpindahannya ya. Nah, berarti kalau sudah ada perpindahannya, sudah pasti. Maka kasusnya ini adalah gaya tariknya lebih besar daripada gaya geseknya karena bergerak. Nah, dan ada miukannya di sini. Gitu ya. Nah, setidaknya kita uraikan dulu deh. Ini ya, kita uraikan ke sumbu X ya. Nah, ini F ini kita uraikan ke sumbu X, jadinya adalah Fx alias jadinya 12 cos theta gitu ya. Nah, ini ada gaya geseknya. Nah, sebut saja di situ gaya gesek ya. Nah, Fg gitu ya. Nah, maka di sini sudah pasti. Nah, Mas tadi mukanya katanya Mas harus dicek dulu dibandingkan dengan gaya statis. Betul. Tapi karena di soal sini sudah mengasumsikan bahwa dia punya perpindahan sebesar 3 meter, maka artinya apa? Balonnya bergerak dong. Kalau balonnya bergerak, artinya X-nya lebih besar daripada gaya geseknya. Nah, betul gitu kan dia? Nah, ini ya. Oke, maka setidaknya kita bisa proyeksikan lagi nih. Nah, ini ya. Jangan lupa ya, bahwa ini belum selesai. Ini ada gaya gravitasi, arahnya ke bawah ya. Nah, inilah soal OSK gitu. Ini ya. Terus ini ada gaya normal, arahnya ke atas ke sini. Ini ya. Oke. Nah, ini ya. Jangan lupa diproyeksikan ke sumbu Y. Nah, ini ya. FY itu sama dengan, perhatikan itu, 12 sin theta. Gitu ya. Nah, ini deh. Oke. Nah, kalau begitu, lanjutannya bagaimana ini? Gitu ya. Sama juga, kita lakukan operasi yang sama kayak tadi. Ini ya. Nah, kita ambil ini pada arah Y ya. Ini. Ini ya. Hukum Newton ya. Yang sembunyi kan tidak ada ya. Sembunyi sama dengan nol ya. Nah, ini maka kita punya tadi ya. Nah, sama ya. Maka di sini N plus 12 sin theta dikurangi mg ya. Sama dengan nol kan. Ini ya. Maka di sini N-nya itu sama dengan mg min 12 sin sin theta ya. Nah, ini. Oke, oke. Nah, selanjutnya, nah, lanjutannya, maka N-nya sudah dapat nih. Nah, sekarang kita bisa cari gaya geseknya. Nah, gaya geseknya sudah pasti gaya gesek yang kinetis. Ini ya, apa rumusnya di gaya gesek kinetis itu? Mu K dikalikan gaya normal, gitu ya. Nah, mu K-nya di situ berapa? 0,2 ya. Dikalikan apa adik-adik? Kalikan N. N-nya adalah mg min 12 sin theta. Maka di sini jadinya, ini ya, jadinya seperti ini. Gitu ya. Kita simpan dulu aja, Dik. Nah, adik-adik perhatikan di sini bahwa sekarang pertanyaannya kotangan theta berapa agar balok mencapai energi kinetik maksimum. Nah, pertanyaannya nanti ini gini ya. Kita harus tahu dulu. Kita gunakan teori usaha dan energi. Pernah belajar ya, Dik ya? Usaha dan energi. Di sini ya. Nah, karena ini bendanya bergerak, dan benda bergerak kan punya kecepatan kan? Nah, maka kita harus kaitkan dengan energi kinetiknya. Kita tahu bahwa usaha sama dengan perubahan energi kinetik ya. Oke? Dan kita tahu bahwa eh, usaha itu sama dengan apa, Dik? Sama dengan total gaya dikalikan apa, Dik? Perpindahannya. Nah, perpindahannya di sumbu apa, Dik? Di sumbu X kan? Nah, ini kan sumbu X ya. Nah, sumbu X ya. Kalau ke atas itu sumbu Y. Maka kita harus tahu total gaya pada sumbu X berapa. Dikalikan S ya. Nah, masukkan ya dia. Nah, ini. Nah, ini ya dia. Masukkan ke sini. Oke. Nah, ini dikali sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, gaya yang bekerja pada sumbu X apa saja, Dik? Nah, ini ya. Fx ke kanan. Ini kan ke kanan kan? Kita asumsikan gerakannya ke kanan ya.
dikurangi dengan gaya geseknya. Nah, ini ya. Apa itu, Dik? 12 cos theta dikurangi apa? Gaya geseknya, FK, gini ya. Nah, kali S sama dengan delta E, EK, gitu ya. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, terus kita masukkan ya. Berarti ini kan 12 cos theta. FK-nya berapa, Dik, tadi? Ini FK-nya ya. Ini, nah itu. Masukkan tuh di angkanya. Ini ya, 0,2 dikalikan MG dikalikan 12 sin theta dikalikan perpindahannya sama dengan delta EK kan. Nah, yuk kita kalikan satu-satu ya. 12 cos theta ini dikurangi 0,2 mg, 0,2 dikalikan 12 positif ya, yaitu berapa, Dik? 2,4 ya, sin theta. Nah, gini ya, dikalikan perpindahannya. Terus kita kalikan S semua lah ya. Kalikan dengan S ya. Nah, gini kan, Dik. Nah, sama dengan delta E, EK. Nah, ayo, Dik. Sekarang pertanyaannya, Dik. Di sini ada yang unik di sini. Dengarkan baik-baik semuanya ya. Nah, biar nanti kalian punya nilai lebih dibandingkan sekolah lain. Mencapai energi kinetik maksimum. Nah, masih ingat nggak pertemuannya minggu lalu? Maksimum dan minimum itu berurusan dengan apa, Dik? Ini ya, energi kinetik maksimum. Nah, kalau di matematika, tahu ya, maksimum dan minimum itu berurusan dengan turunan, gitu ya. Nah, berarti nanti ini turunan diferensial atau gini ya, EK aksen, gitu ya, harus sama dengan nol. Nah, pertanyaannya, di sini turunan terhadap apa? Karena di sini ditanyanya kotangan theta, maka di sini kita ambil terhadap tetanya. Nah, ini ya. Maka di sini turunan dari perubahan EK, ini ya, ini kan perubahan EK kan, terhadap theta itu harus sama dengan nol, gitu ya. Nah, masukkan ini di, nah ini ya, masukkan ya, di per d theta. Nah, delta EK-nya itu ini semua. 12 cos theta dikalikan S. Nah, ini jangan lupa pelajari juga itu ya, MGS tambahkan 2,4 sin theta dikalikan S ini sama harus sama dengan nol. Nah, turunannya cos apa, Dik? Min sin ya. Ini cara ngapalinnya. Sin, cos, min sin, min cos, sin, cos ya. Turunannya cos. Turunannya cos adalah min sin. Nah, ke bawah itu turunan. Berarti min sin ya. Min 12 sin theta dikalikan S ya. Nah, ini turunannya 0, ini kan 0,22 mgs. Di sini ada tetanya enggak? Tidak ada teta ya. Tidak ada, tidak ada teta. Kalau tidak ada tetanya, itu nol. Karena di sini diturunkan terhadap teta. Dan ini turunan sin teta adalah cos teta ya. Tambahkan 2,4 cos teta dikalikan S sama dengan nol. Gitu ya. Nah, jadi di sini S itu apa? S itu perpindahan. Gitu ya. Di sini perpindahannya ya, eh, perpindahannya ya nggak 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 guna juga gitu ya. Karena toh nanti ujung-ujungnya saling saling mencoret ini perpindahannya. Nah, betul nggak? Gitu ya. Nah, ini ya, kalau kita jumlahkan ya, min 12 sin theta, ini kan nol ya. Ini 2,4-nya pindah ke kanan. 2,4 cos theta kalikan S kan. Ini kan ada S-nya juga kan. Nah, jadi S itu adalah perpindahan. Maka nanti ini tidak bergantung pada perpindahan. Jadi mau perpindahannya berapapun, nggak ngaruh karena dicoret. Gitu ya. Nah, kita bagi dengan sin ya. Dari kedua sisi. Tak bagi dengan min sin ya. Saya bagi dengan min sin. Yang ini saya bagi dengan sekalian ya, saya bagi dengan minus 12 sin theta gini ya. Nah, oh jangan deh, tak bagi dengan min sin aja. Ini ya, ini ya, sinnya coret ya, dicoret ya, coret ya. Nah, ini berarti gini ya, ini kan 12 ya.
sama dengan 2,4 cos dibagi sin apa, Dik? Kotangen theta kan? Nah, ya udah dapat nih jawabannya ya. Nah, pertanyaannya kan kotangen theta. Maka di sini kotangen theta sama dengan berapa, Dik? 12 dibagi 2,4. Nah, berapa ini? Itu ya. Berarti jawabannya 12 bagi 24 aja 0,5. Berarti di sini 0,05 ya. Itu ya, itu ya. Kok 0,05? 5 jawabannya ya. Nah, kotangan tetanya sama dengan 5. Gitu ya. Oke, oke, itu ya. Bisa diikuti sampai sini ya. Nah, ini. Yang penting adalah rumus ini. Ini harus tahu nih. Persoalan maksimum, minimum, itu ya. Jangan shock nanti ya. Meskipun sejujurnya maksimum minimum tuh matematika wajib kelas 12 ya. Kalau nggak salah ya. Nah, bisa dicek lagi adik-adik. Gitu ya. Oke, silakan dipahami dulu ya. Baru kita bisa coba soal nomor 5. Gitu ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh banget. Nanti pasti saya bagikan ya jawabannya dan juga rekamannya. Gitu ya. Mas mau nanya, Mas. Boleh, boleh. Itu tadi kenapa kok harus diturunkan? Harus pakai turunan. Oke. Ya, karena itu matematikanya seperti itu, terus ada alasan yang lain. Ini. Oke. Itu alasannya di matematika ya. Persoalan maksimum, minimum. Itu ya. Oke. Nah, misalnya kita punya suatu fungsi ya, Y sama dengan X. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana, ini alasan matematis ya, bagaimana kita mengetahui eh, fx, eh, oh iya betul-betul ya, mengetahui fx bernilai maksimum atau minimum. Nah, itu persoalannya. Ini rumusan masalah dari matematikanya ya. Nah, itu. Oke. Nah, oke. Nah, fungsi itu ya, fungsi itu kan kalau katakanlah kalau di plot itu seperti ini. Fungsi fx ya, f yang bergantung sama x ini. Oke. Nah, ini fx ya. Ini fx. Nah, yang pasti ini x. Itu ya. Itu. Nah, kita punya fungsinya tuh random kayak gini ya. Ini random misalkan. Nah, oke. Nah, kenapa turunan? Ini ya. Kenapa problemnya pakai turunan? Atau dalam bahasa matematikanya diferensial. Nah, lawannya adalah integral. Nah, karena dari informasi turunan itu secara intuisi ya, itu kita dapat mengetahui bagaimana suatu besaran dapat berubah ya. Nah, berubah itu ada banyak macam di matematika. Berubah itu bisa naik. Nah, ini naik, seret, ya. Nah, bisa juga apa? Turun.
bisa juga bergerak paling cepat, berhenti sesaat, mencapai puncak, gitu ya. Ini turun bisa juga. Nah, ini ya. Oke. Nah, pertanyaannya dari notasi matematika yang mana kita tahu kalau misalkan itu berubah. Berubah kan artinya ada perubahan. Nah, ini ya, perubahan. Nah, kalau kita lihat, maka di sini setidaknya pertama kita harus tahu kalau berubah itu artinya turunannya. Nah, f aksen x itu sama dengan nol. Nah, f aksen x itu notasinya gini, d per dx. Nah, ini fx. Ini sama dengan nol, gitu ya. Nah, nanti ini, d per dx itu adalah notasi perubahan. Ini ya. Nah, ini adalah perubahan. Maka, untuk mengetahui perubahan dari fungsi, nah perubahan apa? Perubahan terhadap fungsi x, gitu ya. Nah, untuk mengetahui fx-nya maksimum minimum, kita harus nolkan dulu. Nah, kenapa sama dengan nol? Karena nol itu indikasinya apa? Tidak berubah lagi, gitu ya. Nah, gambarnya gini. Nah, kalau kita pakai bahasa ini, perubahan panjang terhadap perubahan waktu, itu sama dengan nol. Artinya apa? Kalau sama dengan nol, artinya apa? L-nya tidak berubah. Nah, L-nya tidak berubah. Nah, maka ini sama dengan nol, artinya fx-nya itu konstan di situ ya. Nah, titik di mana dia konstan lagi. Makanya titik di sini konstan, sehingga nanti dia itu bisa naik, bisa turun. Sama juga dengan ini. Nah, ini. Nah, energi kinetiknya itu bergantung sama sudutnya. Nah, pertanyaannya, di sudut berapa yang membuat energi kinetiknya maksimum? Maka kita ambil maksimum itu artinya titik di mana energi kinetiknya itu tetap tidak berubah lagi. Sesuatu yang tetap itu kalau misalkan sesuatu tetap itu artinya tidak berubah. Tidak berubah artinya turunannya itu sama dengan nol. Ini ya. Nah, asal usulnya gini, asal usulnya. Boleh juga tulis seperti ini. Delta EK dibagi delta theta ini sama dengan nol. Nih. Nah, notasi delta itu berubah jadi diferensial kalau nanti itu ini kita limitkan. Nah, kalau kita ambil tetanya sesaat ya, nah kita ingin mengetahui perubahan energi kinetik sesaat dari delta EK per delta theta dilimitkan itu jadinya. Nah, diferensial EK per diferensial theta. Jadi di per delta itu adalah sama kayak delta perubahan kalau dalam fisika. Gitu. Delta itu perubahannya gede banget, gede. Kalau kalau D ini juga perubahan, tapi perubahannya kecil banget, mendekati nol. Makanya kita take itu diferensial. Sehingga nanti kita tahu maksimumnya gimana, minimumnya gimana. Nah, itu deh ya. Di dalam fisika itu nanti kalian akan pelajari lebih lanjut ya. Kalau fisika tingkat advance itu nggak hanya persoalan aljabar. Kalau benar-benar suka fisika ya, nanti kalian akan sadari ketemu limit, ketemu turunan, integral, bahkan ketemu trigonometri. Itu ya, itu. Ya, kalau mau lebih, kan rumus-rumus fisika di sekolah itu sifatnya penyederhanaan, deh. Bukan sifatnya komprehensif, menyeluruh. Itu enggak. Sifatnya itu penyederhanaan semua. Kalau guru-guru kita di sekolah ya, ya tentu saja kita sangat menghormati guru kita kan ya. Ini eh, kita belajar GLBB. Hmm. Langsung rumusnya ditulis di papan. P sama dengan ini ya. Kalian tahu rumusnya GLBB gini ya. Wah, ini. Nah, ini. V sama dengan V0 plus AT. Nah, pernah tahu rumus ini ya? Nah, V kuadrat, V0 kuadrat plus 2AX. Ini anak-anak, rumusnya seperti ini. Nah, itu ya. V0 T plus setengah AT kuadrat. Nah, tapi pernah nggak kita berpikir pertanyaannya? Ini dari mana? Kita harus tahu, harus kritis. Nah, tapi kalau SMA itu sebenarnya pertanyaan seperti ini eh, nggak nggak penting-penting banget. Karena kita tuh harus menyesuaikan dengan anak-anak yang lain yang nggak suka fisika. Jadi kita langsung kasih.
Tapi kalau mau, ini kalian harus tahu. Nah, ini dapatnya dari sini, dari diferensial juga. Nah, bahwa gaya itu adalah perubahan momentum, nah, dibagi perubahan waktu. Tapi pakai ini aja, lagi-lagi nggak cukup. Maka kita harus ambil, ini limitnya sangat kecil sekali. Maka kita harus ambil pada selang waktu yang sangat singkat ketika mendekati nol. Nah, ini dari sebuah gayanya itu, which is itu sama dengan dp/dt ya, di, delta P per delta T ya. Nah, jadilah notasi diferensial nanti ini, dp/dt. Nah, nanti kalian coba nanti itu. Nanti dari dp/dt ini, dari dp/dt ini menghasilkan tiga formula ini. Nah, itu pasti kayak gitu deh. Nah, misalnya ini, tak lanjutin dikit ya. Nah, momentum itu kan massa kali kecepatan ya. Nah, tapi nanti itu, nah ini cara bacanya. D per dt itu artinya perubahan. Nah, itu perubahan. Nah, delta itu juga perubahan. Sama juga. Nah, perubahan juga. Bedanya apa? Perubahannya. Kalau perubahan delta itu sangat, sangat besar. Misalkan, suhu naik dari 10 derajat Celcius. Nah, suhu naik dari 10 derajat Celcius jadi 15 derajat Celcius. Ini besar. Tapi kalau misalkan suhunya 10 derajat Celcius menjadi 10,01 derajat Celcius. Ini pakai diferensial D gitu ya. Nah, misalnya ini. Nah, jadi pakai diferensial itu lebih powerful. Nah, itu ya. Ini misalkan P-nya adalah massa kali kecepatan nih. Nah, kita diferensialkan nih. Nah, artinya apa ini cara bacanya ini? Kalau matematikal doang, orang bisa. Nah, perubahan massa kali kecepatan. Nah, pertanyaannya, biasanya ini nanti di USN ini ada soal seperti ini juga. Ini ya. Jadi ada mobil nih. Nah, ini ya, kasus pertama, mobil ya. Nah, atau jangan mobil lah. Eh, apa ya misalkan sepeda sepeda pancal gitu ya. Nah, sepeda pancal. Nah, ini bergerak. Nah, dengan massa M, kecepatan V. Kira-kira yang paling masuk akal, massa yang berubah atau kecepatan yang berubah? Kecepatan yang berubah, massanya tetap ya, massanya tetap. Kecuali kalau ada kerusakan atau sebagainya. Kalau massanya tetap, berarti ini dikeluarkan, Dik. Nah, ini dikeluarkan ya, M dv dt. Ini ya. Nah, perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu sama dengan apa? Percepatan, gitu ya. Maka di sini jadilah ini F sama dengan M kali A. Nah, itu kan, kan kalian pernah dapat rumus F sama dengan M kali A. Itu tidak, itu nggak bim salah bim. Itu dari sini asal usulnya. Jadi asal usul M kali A itu apa, Dek? Asal usul sebuah benda yang bergerak dengan massa tetap. Kalau massanya berubah, nggak boleh pakai M kali A. Tahu nggak apa contohnya massa yang berubah? Di soal OSN itu ada gerak roket. Nah, roket. Nah, ini apinya nih. Nah, massa roket tuh massanya berubah. Nih ya. Kenapa masanya berubah? Karena seiring roket itu bergerak ke atas, bahan bakarnya berkurang, bensinnya afturnya berkurang, ya. Kalau afturnya berkurang, berarti masanya berkurang dong. Maka treatmentnya seperti ini. Jadi ddt ini ya m kali v. Maka kita harus jabarkan jadi dua. Kalau di matematika itu aturan perkalian. Ini kan perkalian kan m kali v. Maka pertama m kecepatannya berubah dv dt. Yang kedua v dm dt. Nah, ini DMDT itu apa, Dik? DMDT ini adalah perubahan massa setiap waktu. Nah, perubahan massa setiap waktu. Nah, ini ya, istilah-istilah kasarnya itu bensinnya hilang, gitulah ya. Bensin yang hangus. Ini ada ini soal Olimpiade Fisika ini banyak banget soal seperti ini. Yang ada di MDT-nya ini. Cek aja nanti ya. Nah, seperti itu. Nah, itu deh. Dan dan masih banyak lagi. Nah, itu ya. Nah, oke. Nah, dari situ kan itu ya, A-nya DVDT. Nah, misalkan ya, A-nya ini DVDT nih. Nah, kita bisa operasikan ini. Nah, itu ya. Nah, ini nanti ini jadinya A
kali dt sama dengan dv. Menghilangkan diferensial dengan cara apa, Dik? Integral, gitu ya. Nah, ini integral. Nah, dt yang kiri terhadap waktu. Nah, waktunya katakanlah dari keadaan diam 0 hingga saat t. Nah, t-nya berapa pun bebas. Kecepatannya dari kecepatan awal v0 sampai v, itu misalkan ya. Nah, percepatannya konstan ya, kita keluarkan aja. Integral 0 sampai t dt. Nah, ini integral v0 v dv. Integral dt apa, Dik? Ya t. Nah, dari 0 sampai t. Integral dv ya v, dari v0 sampai v. Nah, ingat aturan integral kemarin ya, yang pernah tak ajari itu ya. Nah, ini masukkan batasnya. Ini batas ke atas, t dikurangi batas bawah, 0. Nah, ini batas atasnya v dikurangi v0. Nah, ini ya. Berarti ini a, t kurangi 0, p, a, t ya. V min v0. Nah, jadilah ini, Dek. Nah, v sama dengan v0 plus a, AP. Loh, sama kan dengan ini? Yang kedua kan? Nah, itu. Jadi itu kalau mau cari misteri-misteri rumus fisika dari sekolah kalian itu, asal-usulnya dari sini. Ada asal-usulnya, gitu ya. Nah, itulah yang aku dapatkan ketika kuliah di fisika dulu, deh. Dalam sekali. Gitu ya. Seperti itu. Nanti kalian bisa coba soal ini nih. Nah, ini untuk pemanasan aja lah. Nah, ini ya. Ini nanti kalian coba. Ya, ini aku tahu bagi kalian gampang. Nah, itu ya. Dan masih banyak. Ini sebenarnya aku pengen bahas ini sih, nomor 5. Cuma ini panjang. Karena ada A dan B-nya. Nah, ini. Aku pengen jadikan ini eh, PR ya, buat kalian ya, yang ini. Itu ya. Oke, aku ingin bahas apa yang bisa dibahas. Karena panjang itu. Ini. Nanti kalau misalkan mendekati provinsi ya, nanti kita belajar mekanika yang lebih dalam. Mekanika anak kuliahan. Mekanika Lagrange dan Hamilton. Loh mas, emang dibutuhkan di OSK, OSP? Sangat dibutuhkan, udah keluar. Gitu ya. Ini. Kita coba nomor 6 deh. OSK 2024 nih. Ini ya. Sebuah perahu motor bermasa 200 kilogram. Ya. Bergerak menyusuri danau dengan kecepatan V0,72 km per jam. Pada saat T sama dengan 0, mesin perahu dimatikan ya. Nah, ini kecepatan awal lah ya. Nah, ini kita buat perahu lah ya. Sebentar. Ini ya, kecepatannya V0 ya. Nah, nanti ingat ya, cheat-sheetnya ya. Pokok persoalan maksimum, minimum itu turunan. Itu ya, diferensial. Itu. Kenapa turunan? Karena mengindikasikan perubahan. Turunan itu perubahan artinya. Nah, masanya 200 kilogram. Individualnya 72 kilometer per jam ya. Ini. 72 kilometer per jam itu sama dengan 20 meter per second ya. Nah, ini. Masanya, M-nya 200 kilogram. Gitu ya. Saat T0, mesin perahu dimatikan. Artinya apa? Pada saat T0 itu kecepatannya tuh 0. Nah, kecepatan awalnya ya. Nah, ini kecepatan awalnya 0 ya. Nah, ini V0 ini bikin rancu ya. V0 itu kan biasanya kan kecepatan awal ya. Tapi ya sudah lah, nggak apa-apa. Kita anggap aja V0 itu kecepatan pada saat dia sudah bergerak ya. Nah, ini. Jadi pada saat T0. Karena mesinnya dimatikan, maka ini kecepatannya 0 dong. Gini ya. Nah,
lihat ini soal ini, bener-bener mind blowing di sini. Dengan asumsi hambatan udara diabaikan dan hambatan air sebanding dengan kecepatan perahu, nah ini rumusnya, F sama dengan min kv ya. Nah, maka total jarak yang ditempuh perahu sejak mesin dimatikan hingga berhenti itu berapa? Gitu ya. Nah, jadi ini topiknya itu adalah ini, Dek. Ini ya, ini materinya ini materi kuliah sebenarnya. Kalau di SMA nggak ada. Tapi nggak apa-apa, kita bisa pelajari di sini. Ini adalah suatu gaya, ada bukunya nih, bagus bukunya. Bukunya namanya Fowles gitu ya. Materi tentang ini. Di buku SMA, mekanika SMA. Tapi nggak apa-apa, kalau kalian aku yakin bisa. Fowles ya. Judulnya di sini gaya sebagai fungsi kecepatan gitu ya. Nah, biasanya ini itu gayanya itu bersifat sebagai redaman. Nah, redaman atau kalian boleh sebut sebagai hambatan, hambatan air, boleh juga kalian katakan sebagai gesekan. Jadi ada gaya gesek. Gaya gesek itu secara umum itu seperti ini, min K kalikan V. K-nya itu 4 Newton second per meter ya. Nah itu ya, F-nya itu sama dengan K kalikan minus K kalikan V ya. Gitu ya. Di mana K-nya itu 4 Newton second per meter. K itu adalah suatu tadi adik. Pertanyaannya sekarang, jarak yang ditempuh sejak mesin dimatikan hingga berhenti berapa? Nah, ini. Yang ditanya adalah jarak. Itu ya. Nah, ini, nah, gitu ya. Kira-kira bagaimana cara kita eh, menyelesaikannya kalau seperti ini? Nah, itu sangat sangat eh, butuh perumusan yang tidak dibilang sulit enggak, tapi nggak sederhana. Nah, setidaknya kita bisa tuliskan dulu gayanya ini sama dengan min kV. Nah, gaya apapun itu pasti sama dengan hukum Newton, Dik. Hukum Newton itu apa? M kalikan A. Nah, di sini ya. Nah, ini kalau kita libatkan rumus yang sebenarnya percepatan itu rumusnya ini, perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Nah, kalau seperti ini, ingat ya, kelemahan rumus yang delta itu, ini perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Itu tuh kita belum bisa, sebenarnya kita belum bisa memfasilitasi ini. Nah, V0 ini sama V ini, gitu ya. Nah, gampangannya kita jadikan diferensial aja. Nah, ini dV, dt, gitu. Karena ini kompleks. Maka ini kita jadikan gini ya, min kV, ini M, dV, dt. Nah, ini, gitu. Kenapa kita nggak bisa pakai ini? Nah, karena di sini ada kecepatan awal dan kecepatan akhir. Loh, Mas, kan bisa aja pakai delta V. Kurangi aja, Mas. V0 dikurangi V awal. Nggak bisa. Ini yang jadi pertanyaan. Ini ya, V-nya ini pertanyaannya pakai apa? Pakai ini kah? Atau pakai itu kah? Itu yang nggak bisa kita jawab. Makanya kita harus wakilkan ini dengan diferensial. Gitu ya. Itu pertanyaannya. Itu dia ya. Oke. Nah, ini. Nah, ini dengarkan ya. Ini ya. Ini gini-gini tuh soal OSN loh, Dek. OSK loh, Dek. Ini ya. Hebat. Makanya beberapa orang itu hebat kalau bisa menyelesaikan ini. Ini. Makanya kalian harus melangkah 2 langkah di depan dibandingkan sekolah-sekolah lain. Nah, dengan belajar diferensial dan integral. Ini caranya kumpulkan ini dengan ini. Kumpulkan ya. Ini dV per V. Nah, ini ya. Ini min K-nya, kumpulkan kalikan dengan dt dibagi dengan M. Gitu ya. Nah, ini. Nah, sehingga paling masuk akal kita pakai diferensial, bukan delta. Kenapa delta? Karena delta ini perubahan kecepatan belum bisa mengakomodir V di sini. Karena V di sini harus mewakili ini dan ini. Gitu ya. Maka, maka dengan ini, dengan perumusan ini, sudah pasti bisa mengakomodir V0 dengan V. Apa buktinya? Kita integralkan aja. Ini integralnya, ini integral ini. Nah, inilah buktinya, Dik. Nah, ini dari kecepatan awal, V sama dengan 0, dia dari sampai kecepatan akhir, V0. Nah, ini sudah pasti bisa diwakili, Dik. Gitu ya. Nah, maka di sini, ini ya, ini keluarkan aja integralnya ini, min K per M. Nah, integralnya waktu 0 sampai T gitu ya. Nah, itu kan ya. Oke, sejak
di mesin dimatikan hingga berhenti. Total jarak yang ditempuh ya. Nah, ini T, ini dt. Nah, ini ya, apel kan ya, integral, kalau integral itu dv per v, itu pasti ln. Nah, apa itu ln? Ln itu logaritma natural, gitu ya. Nah, ini kan ya, ini ln v. Batasnya dari mana? Dari v, itu ya, dari v, v sama dengan nol sampai v ya. Nah, ini, itu ya, itu D. Nah, itu ya. Nah, tapi ln nol itu nggak ada nilainya masalahnya. Kalau kita masukkan ya, itu ln nol itu nggak ada nilainya. Maka ini kita eh, coba integralnya kita manipulasi lagi ya. Nah, sebentar. Oke, wait, wait, wait. Nah, ini ya. Nah, ini kan harus trial error nih kita nih. Sebentar. Oh, aku tahu sekarang. Nah, ini jangan gini. Nah, terlalu susah ya. Ln V ini masalahnya. Jadi kalau kita masukkan 0 sampai V, kan ini sama dengan nanti logaritma V dikurangi logaritma 0. Ln 0 itu tidak ada nilainya. Not a number. Jadi kita harus ganti dulu. Aku baru kepikiran kalau kecepatan itu dalam fisika itu kan gini ya. Kecepatan itu kan turunan dari jarak terhadap waktu. Dan kebetulan jarak itu yang dicari, Dek. Nah, itu ya. Nah, maka kita revisi aja rumusnya. Ini min K, dx, dt. Nah, ini ya. Ini sama dengan M, dv, dt ya. Nah, menghilangkan ini, caranya gimana? Ya, kita integralkan lagi. Nah, ini ya. Ini min, ini ya. Integral. Ini K-nya boleh langsung kamu keluarkan ya, karena dia konstan tadi. Gimana kalau kita integralkan terhadap dt? Ini ya. Nah, ini ya. Ini juga sama. M-nya keluarkan, karena dia konstanta. Integral dv, gini ya. Ini. Itu deh. Oke. Nah, apa itu hasilnya? Kalau begitu. Oke ya. Nah, ini bisa kita coret aja ini. Ini coret ya. Nah, coret deh. Nah, jadilah integral dx. Integral dx itu apa, dek? Ya, x. Integral dv, ya v. Nah, tapi hati-hati. V-nya ini punya batas. Ini ya. X-nya juga punya batas. Katakanlah x0 sampai x ya. Nah, ini ya. Kecepatannya juga punya batas. Kecepatan awal, ini v sampai v0. Nah, itu ya. V sampai V0 gitu ya. Maka ini V sampai V0. Ini X0 sampai X0 nggak tahu, tapi nggak apa-apa. Nah, ini kan enak kan? Min K, batas atasnya X, dikurangi X0, ini ya, ini M, ini kalikan V, V0, min V ya, batas atas kurangi batas bawah. Gitu ya, dia. Masukkan ini. Berarti ini X, min X0, ini katakanlah min M per K ya. Ini V0, min V. Nah, ya wes, masukkan aja. Nah, ini. Nah, asumsikan gini ya. Asumsikan benda bergerak dari titik awal, katakanlah x0-nya 0. Nah, ini ya. X0 sama dengan 0 artinya startnya dari 0 meter. Ya udah, berarti ini ambil aja 0 gitu ya. Sehingga kita punya x-nya ini min m per k, dia v0 min v. Atau boleh juga kalian tulis ini min positif ini ya, positif m per k, ini v min v0. Ini boleh juga. Itu ya. Nah, masukkan ya batasnya ya. Itu deh. Oke, maka di sini M-nya tadi berapa? M-nya itu ada nggak ya? Oke, M-nya 200 kilogram ya. Iya, habis ini. Nah, 200 kilogram ya. K-nya itu berapa tadi, Dek?
K-nya 4 ya. Nah, V-nya itu berapa tadi V-nya? 20 meter per second ya. 20, eh, sorry, V-nya itu 0, V0-nya itu 20. Nah, ini ya, berarti ini 50 kalikan minus 20. Berarti kan minus 1000 ya, minus 1000 meter. Ya, ini tanda minus tuh mengindikasikan bahwa nanti perahunya nggak bergerak maju, berarti dia terbawa dengan arus. Nah, berarti perahunya terbawa arus, ya, terbawa hambatan, ya, sejauh 1000 meter. Nah, gitu ya, Dek, ya. Seperti itu. Jadi memang kadangkala kita harus menggunakan cara yang agak eh, tricky, Dek. Seperti itu ya. Memainkan variabel gitu. Tapi ini memang tipikal soal yang nggak semua orang bisa. Nah, jujur aja, karena membutuhkan pemahaman yang baru, yaitu diferensial lah, integral lah, gitu ya. Yang mana itu belum pernah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, itu deh. Oke ya, nanti lanjutkan ya. Nah, nanti lanjutkan soal nomor 7 ya. Kalian buat tugas ya. 1, 5, 7 gitu ya. Nah, ini nomor 1, 5, dan 7 buat tugas ya. Ini nggak usah karena sudah saya bahas. Ya, 1, 5, dan 7 ya. Nah, itu. Nah, ini ya. Dan masih banyak lagi soal-soal yang lain ya. Boleh juga kalian kerjakan yang ini, nomor 8 dan 9 boleh. Dia boleh juga. Nah, nanti next next kita bahas dinamika rotasi ya. Nah, itu pertemuan selanjutnya. Ada juga hukum kekalan bagi momentum. Ini pertemuan yang ketiga nanti ya. Nah, bertahap dulu. Ini jangan dibahas dulu. Wah, ini sudah susah nih soalnya. Gitu ya, Dek ya. Nah, fokus dulu ya dinamika translasi. Jadi kita itu bertahap, Dek. Oke ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan, boleh ya. Ini masih ada 5 menit lagi. Nih, sambil aku hapusin yang nggak perlu ini ya. Gitu. Kalau mau tanya, Boleh. Hmm. kalau semisal tadi X-nya, kan kalau pakai min-nya dihilangin itu kan jadi terbawa arus kan. Iya. Kalau tetap pakai min-nya, jadi ngikut apa namanya, kan ngelawan arus kan. Itu yang Nah, bener yang mana ya? Kalau semisal kayak lupa gitu loh, lupa agak ngehilangin min-nya gitu loh. nggak masalah. Sebenarnya ini minnya gini-gini. Mana tadi ya? Menghilangkan min. Oke, sebentar. Ini sebenarnya sama aja. Mau kamu masukkan di sini, minnya kan tetap ada. Tetap ada min-minnya. Coba cek aja. Jadi ini tak buat minnya tak hilangkan, tapi V-nya kan tukar ke depan ini. V-nya. Sama saja. Misalkan ini, min M per K, 200/4. Nah, V0-nya, tadi kan V0-nya 20, kurangi 0. Tetap ada minnya. Min 50, 20 kurangi 0, 20. Min 1000. Sama aja. Nggak masalah. Gitu. Yang terpenting adalah interpretasi fisiknya nih. Nah, yang terpenting ini, hasil ininya harus benar, 1000-nya. Sama interpretasi fisiknya nih. Iya. Nah, gitu deh. Bahkan ada jawaban yang diabsolutkan. Jadi minusnya itu tidak usah dihitung, nggak apa-apa. Bahkan ada yang seperti itu. Nggak masalah. Semuanya benar. Gitu. Gitu ya, Dek, ya. Minus lupa nggak masalah sih.
Ya paling poinnya cuma berkurang 5%, nggak masalah gitu. Oke, nanti silakan coba tugasnya ya untuk latihan ya nomor 8 dan 9 sama nomor 7 itu. Ini sayangnya soalnya kepotong ya di nomor 7 ini sini. Nah, kita buat gini aja kali ya. Oh, sebentar. Ntar, biar kalian mudah, ini saya taruh sini. Tuh, ini ya. Nah, iya. Jadi enak. Habis ini baru jawabannya. Oke, adik ya. Aku kira gitu aja ya. Jangan lupa pelajari bukunya Pak Yohanes. Itu soal-soal yang keluar dari tahun ke tahun. Sudah aku kirim di grup, ada solusinya ya, beserta soal-soalku. Ya, selamat belajar ya. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan, boleh personal chat, boleh ya, nggak apa-apa. Oke, selamat belajar. Selamat belajar, Dik.